Presiden Prabowo lantik Ketua MA hingga penasihat khusus di Istana Negara. Respon Ketua Umum Golkar Bahlil, Presiden tunjuk Luhut jadi Ketua Dewan Ekonomi. Neymar comeback setelah setahun absen dari lapangan. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Sanas Kairus. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto serta sejumlah utusan dan penasihat khusus di Istana Negara, Jakarta Selasa pagi. Pengambilan sumpah jabatan diikuti pelantikan pejabat strategis lainnya, termasuk staf khusus dan pimpinan beberapa badan negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Sunarto SHMA beserta utusan dan penasihat khusus di Istana Negara Jakarta Selasa pagi. Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan publik figur. Selain Ketua Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat beberapa utusan khusus seperti Haji Muhammad Mardiono untuk bidang ketahanan pangan dan Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman dalam bidang kerukunan beragama, serta Raffi Ahmad sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Presiden Prabowo juga mengangkat penasihat khusus Presiden yakni Luhut Binsar Panjaitan hingga Dudung Abdurrahman. Selain itu, tidak hanya penasihat khusus, sejumlah tokoh penting lain juga ditunjuk Presiden untuk memimpin badan strategis seperti Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat tim pemerintahan dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga praktisi seni. Mengangkat Profesor Dr. H. Sunarto, SHMH, sebagai Ketua Mahkamah Agung, terhitung sejak saat pengucapan sumpah dan janji. Pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Didampingi Menteri Perhubungan dan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Gibran menelusuri terowongan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Stasiun Tamrin sepanjang 350 meter. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek MRT Fase 2 di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Senin 21 Oktober 2024. Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Gibran dan rombongan terbatas berjalan kaki menyusuri terowongan sepanjang 350 meter yang menghubungkan Stasiun Monas dengan Stasiun Tamrin. Proyek ini merupakan bagian dari pembangunan MRT Fase 2 rute Lintang Selatan Utara yang menghubungkan Bundaran HI hingga kota. Dalam keterangan akun Instagram resminya, Gibran menyebutkan bahwa proses pekerjaan sipil telah mencapai 82%. Ia berharap proyek dapat selesai tepat waktu dan kawasan sekitar dapat kembali dihijaukan setelah pembangunan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa komposisi kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra kerja alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI akan ditetapkan dalam rapat paripurna pada Selasa 22 Oktober 2024. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa komposisi kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra kerja alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI akan ditetapkan dalam rapat paripurna pada Selasa 22 Oktober 2024. Puan mengatakan, penyusunan komposisi mitra kerja dan AKD DPR RI tersebut telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan seluruh fraksi di parlemen. Puan menyampaikan, rapat tersebut telah menyepakati pula susunan pimpinan AKD di DPR RI. Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari 8 fraksi yang hadir, menetapkan pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada, dan insya Allah kami akan setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau kabinet merah putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di rapat paripurna. Ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri UMKM periode 2019-2024, Teten Mas Duki melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menteri UMKM yang baru periode 2024-2029. Maman Abdurrahman di Gedung Smesco Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Menteri UMKM periode 2019-2024 Teten Mas Duki melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada Menteri UMKM yang baru periode 2024-2029 Maman Abdurrahman di Gedung Smesco Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Maman menegaskan bahwa ada harapan besar dari Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Maman mengungkapkan pihaknya akan bermarkas di Gedung Smesco Gatot Subroto. Lebih lanjut, dirinya merencanakan gedung tersebut bakal menjadi rumah bagi UMKM di Indonesia dan menjadi kantor pusat kementeriannya. Memastikan dan melanjutkan transisi pemerintahan yang sudah dibangun oleh Bapak Joko Widodo selama kurang lebih 10 tahun, khususnya di sektor koperasi dan UMKM. Salah satu mungkin banyak pertanyaan, kenapa koperasi dan UMKM bisa? Justru tadi karena semangat adalah ingin memastikan apa yang sudah dibangun di era pemerintahan Bapak Joko Widodo, di mana komandan di depannya adalah Kang Teten, ingin dilakukan akselerasi percepatan peningkatan taraf hidup masyarakat, ekonomi. Dari Jakarta, Natasha Alko Dewa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan sebut dengan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dan luar biasa oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan sebut dengan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dan luar biasa oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Kumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam sambutan di kantor Kemenko Kumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore. Dalam sambutan tersebut, Yusril sebut bahwa sesuatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru. Langkah ini sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita untuk fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus. Karena itu sesuatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru.
Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekarang dipisahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Vian dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Senin 21 Oktober 2024, Agus Harimurti Yudhoyono secara resmi menyerahkan kepemimpinan Kementerian ATR PBN kepada Nusron Wahid di Jakarta. AHY berharap Nusron Wahid dapat melanjutkan program yang belum tercapai dan membawa kementerian semakin maju. Pada Senin 21 Oktober 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menggelar serah terima jabatan Menteri dan Wakil Menteri di Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan posisinya sebagai Menteri ATR BPN kepada Nusron Wahid, yang akan melanjutkan kepemimpinan kementerian tersebut. Dalam pidatonya, AHY menyampaikan rasa terima kasih serta menitipkan harapan besar kepada Nusron Wahid untuk membawa kementerian ke arah yang lebih maju, melayani dengan profesional dan semakin terpercaya. Serah terima jabatan ini menandai awal baru bagi Nusron Wahid dan Osi Dermawan dalam membawa ATR BPN ke arah yang lebih baik. Semoga semakin sukses. Semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Sesuai dengan tagline kita, semakin melayani, semakin profesional, dan semakin terpercaya. Tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujud seluruhnya. Oleh karena itu kami akan titipkan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Menteri yang baru. Dalam sambutannya, Nusron Wahid mengajak seluruh keluarga besar Kementerian ATR BPN untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan niat tulus demi kepentingan rakyat. Nusron Wahid menekankan bahwa kepemimpinan harus difokuskan pada upaya mengangkat harkat rakyat tanpa mempersulit urusan rakyat. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita sama-sama keluarga besar ATR ini kita niatin diri memimpin ini dengan niat untuk mengangkat harkat rakyat, tidak usah mempersulit rakyat. Karena memang itu adalah hakikat tadi, melayani secara profesional adalah seperti itu. Demikian, terima kasih. Dan terakhir sekali, kalau nanti di dalam kami memimpin ada kebenaran, tolong ikuti kami. Tapi sebaliknya, kalau nanti di dalam memimpin kami ada yang tidak benar, jangan segan-segan kritik kami dan jangan ikutin kami dan kasih nasihat kepada kami. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam susunan Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu percaya bahwa Luhut memiliki pemikiran besar dan bagus yang dibutuhkan oleh negara. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait penunjukan Luhut Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo Subianto dalam susunan Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024. Luhut saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Golkar. Bahlil enggan berbicara lebih detail soal alasan penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu percaya bahwa Luhut memiliki pemikiran besar dan bagus yang dibutuhkan oleh negara.
Sebelum Presiden Prabowo mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih pada hari pelantikannya, mantan koordinator bidang kemaritiman dan investasi sempat beberapa kali berujar dirinya tidak lagi memiliki keinginan untuk menjadi menteri jika ditawari oleh Presiden terpilih pada pemilu 2024. Yang pertama untuk Pak Luhut, beliau adalah tokoh Golkar, beliau adalah kader senior Golkar. Kalau ditanya kenapa masuk, nanti tolong kami tidak bisa menjawab karena itu alasannya alasan senior kami Pak Luhut. Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Tapi alasan pribadi saya tidak bisa mewakili. Itu biarlah Pak Luhut. Tapi pikiran besarnya adalah Pak Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih membutuhkan. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Vian, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengkritik anggaran Kementerian HAM yang hanya 64 miliar rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan kementerian lain. Pigai meminta tim transisi untuk segera merevisi anggaran agar sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah 64 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan kementerian lainnya. Pigai meminta tim transisi untuk segera merombak anggaran tersebut agar sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Pigai menegaskan bahwa pembentukan Kementerian HAM mencerminkan tujuan besar dengan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Pigai menginginkan anggaran Kementerian HAM berada di atas 20 triliun, mengingat pentingnya pembangunan fisik dan non-fisik dalam bidang hak asasi manusia. Tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar. Nggak bisa, tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Golkar mengadakan kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-60 di DPP Golkar. Kegiatan ini diisi dengan pemotongan tumpeng hingga memberi bantuan kepada anak yatim piatu. Alhamdulillah, malam hari ini kami dari DPP Partai Golkar dan seluruh kader dan seluruh anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, hari ini kami berkumpul semua di DPP Partai Golkar untuk merayakan HUT Golkar yang ke-60. Golkar adalah partai yang paling tua dan sudah tentu banyak mengalami fase-fase dinamika kehidupan dalam perpolitikan nasional kita dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Dan saya pikir Golkar sudah banyak kontribusinya juga kepada bangsa dan negara. Polisi gadungan berpangkat Ajun Komisaris Polisi ditangkap jajaran Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pelaku spesialis curanmor dengan modus berpura-pura menjadi polisi ini sudah berhasil mencuri 8 sepeda motor di wilayah Jakarta. Aksi polisi gadungan yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Polisi terekam kamera pengawas atau CCTV di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial YEP selalu melengkapi diri dengan menggunakan jaket atau kaos yang sudah disablon dengan identitas kepolisian untuk meyakinkan korban. Menurut penyidik, pelaku ditangkap di Stasiun Klender, Jakarta Timur saat sedang mencari target. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengaku sebagai anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku meminta diantarkan pengemudi ojek online ke wilayah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun, saat tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makan. Berhasil mengendarai kendaraan milik korban, pelaku pun tancap gas melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 31 tahun ini sudah berhasil mencuri 8 sepeda motor di lokasi berbeda. Dan pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2018 lalu. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua eksepsi dari terdakwa kasus dugaan sumpah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhasil, sempat terjadi kericuan saat persidangan lantaran adanya 2 massa pendukung yang hadir dalam sidang putusan sela tersebut. Sidang kasus sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam sidang dengan agenda putusan sela ini, semua eksepsi yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh majelis hakim lantaran kurangnya alat bukti dari terdakwa. Hakim juga memutuskan untuk melanjutkan persidangan kasus dugaan sumpah palsu ini ke pokok utama perkara sidang dengan memeriksa saksi-saksi yang rencananya akan diadakan pada Jumat pekan ini. Selain itu, terdakwa sumpah palsu juga sempat melakukan permohonan atas penangguhan penahanan, namun majelis hakim masih mempertimbangkan permintaan terdakwa. Diketahui Ike Farida dilakukan penahanan sejak 4 September tahun 2024 ketika dalam penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Sempat terjadi kericuhan saat massa peduli hukum yang menyuarakan agar kasus ini tetap berjalan sesuai undang-undang dan sesuai dengan putusan hakim. Dalam laporan novum tersebut, Ike Farida mengajukan penemuan bukti baru pada tahun 2020 dalam berita acara sumpah penemuan bukti baru yang diwakili oleh kuasa hukum sebelumnya. Atas perbuatan pembuatan sumpah yang diwakili kuasa hukumnya tersebut, Ike Farida akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi itu jadwal yang telah kita sekarang jaksa maupun penasihat hukum untuk melaksanakan jadwal-jadwal persidangan sehat. Kita perintahkan kepada jaksa maupun tim penasihat hukum jam 9 sudah mulai sidang. Sidang ditutup. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Sanas Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.